Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Insyaallah lanjutkan syarat yang keempat. Syarat sah salat yang keempat adalah taharatul hadas, suci daripada hadas. Falau lam yakun mutatahhiran, mic-nya enggak sehat nih. Maka jika tidak ada ia seseorang itu yang suci inda ihramihi, ketika ihramnya seseorang, lam tanakid salatuhu, niscaya tidak terakad salatnya seseorang. Wa in ahrama mutatahhiran, walaupun takbiratul ihram ia seseorang mutatahhiran, keadaan suci. Allah 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 Allah, bismillah 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 bismillah. Ini mi harus satu. Bismillah Allah. Warabi'un syuruti, enggak ngerti saya baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'un syuruti, syarat yang keempat sah salat adalah taharatul hadas, suci dari hadas. Falau lam yakun mutatahhiran, maka jikalau tidak ada ia seseorang itu bersuci, maaf itu kondisi suci, inda ihramihi, ketika ihramnya seseorang, lam tanakid salatuhu, niscaya tidak terakadlah salatnya seseorang. Kalau ketika takbiratul ihram dia tidak dalam keadaan suci, hatinya tidak berwudu atau tidak bertayamum, maka salatnya tidak terakad. Tidak terakad itu beda sama batal. Kalau batal dia pernah terakad tapi gagal di jalan, itu mana tidak batal. Tapi kalau tidak terakad memang sama sekali nggak sah, memang sama sekali batal. Itu beda tanakid dengan batolat. Titik. Inya syartiyah. Wa in ahrama mutatahhiran fa in sabaqahul hadatsu batalat salatuhu li butlani taharati kama law ta'ammadal hadats. Dan jika takbiratul ihram ia seseorang hal keadaan dia suci, mutatahhiran hal keadaan dia suci, niscaya fa in sabaqahu, maka jika mendahului akannya seseorang oleh hadas, mendahului akannya seseorang oleh hadas, maksud mendahului adalah hilang kontrolnya sehingga hadas lebih duluan keluar daripada kesadarannya, artinya hadasnya muncul. Tapi kalau kita sadar duluan sebelum hadas, kita bisa menahan hadas. Rasa-rasa mau keluar angin, tahan, nah, nggak jadi berhadas. Tapi kalau terdahulu dia didahului oleh hadas,
hadasnya ada keluar, baru dia sadar deh, oh kentut saya. Nah, itu makna sabaqul hadas. Ada bahasa sabaqul lisan, terlanjur berbicara. Ada bahasa sabaqul hadas, dia didahului oleh hadasnya. Bukan berarti hadasnya di depan dia, dia di belakang. Maksudnya kesadaran dia kecolongan. Itu bahasa yang paling mudah. Kecolongan akannya oleh hadas. Batalat salatuhu, nisya batallah salatnya seseorang. Kenapa batal? Libutlani toharatihi, karena batal toharohnya seseorang. Kama, sama halnya lau ta'ammadal hadas, jikalau bersengaja ia seseorang akan berhadas. Apa bedanya ta'ammada dan sabaqo? Nah, kalau ta'ammada bahasanya sengaja dikeluarkan kentutnya. Biasa orang-orang yang was-was angin, ada jenisnya manusia was-was angin, kalau sudah beruduk baru rasa pengen kentut. Nah, kalau tadi nggak terasa apa-apa, selesai uduk, oh mau keluar angin lagi, jengkel dia, maka dikeluar, nah itu namanya ta'amada, sengaja dikeluarkan. Jadi dalam berhadas ini sengaja nggak sengaja batal. Nah, ketika kita katakan kawan, antum tadi kentut sedang sholat, kenapa lanjutin sholatnya? Maka dia katakan, saya kan nggak sengaja. Emang kalau nggak sengaja, kalau lupa kentut sholat nggak batal? Jadi sabaqahul wa ta'ammadahu sama. Terlanjur berhadas, sengaja berhadas, sholat batal. Nggak ada bahasa tidak sengaja dalam masalah berhadas. Saya tidak sengaja menyentuh wanita, batal juga wudunya. Saya tidak sengaja buang air kecil, batal juga wudunya. Wa fil qadimi, di dalam pendapat qadim, la tabtulu salatuhu, tidak batallah salatnya seseorang, bal yabni, akan tetapi melanjutkan ia seseorang, ba'da taharati, setelah taharah, ala ma fa'alahu minha, atas sesuatu yang telah mengerjakan ia seseorang akannya sesuatu darinya solat, li uzrihi bisabki, karena uzurnya seseorang dengan telanjur berhadas, bi khilafil muta'ammidi, dengan sebalik orang yang sengaja. Jadi menurut pendapat qadim, kalau ada yang seseorang yang salat 2 rakaat, selesai tasawuf awal, dia enggak sengaja kentut, maka dia pergi ke tempat wuduk, selesai dia berwuduk, pergi kembali ke tempat salat, dia tinggal tambah 2 rakaat saja. Dia tinggal tambah 2 rakaat saja, kemudian dia salam. Itu makna ia beni. Dia akan melanjutkan ba'da tahara, setelah bersuci, alama fa'alah, atas yang sudah dia kerjakan darinya solat. Ini pendapat qadim. Jadi enggak perlu ulang solat dari takbiratul ihram, cukup nambah. Batal di solat rakaat ketiga, tambah 1 rakaat lagi. Batal rakaat kedua, tinggal tambah 2 rakaat lagi. Menurut pendapat jadid, baik dia sengaja batal wuduknya atau tidak sengaja batal wuduknya, solat mulai dari awal. Kalau menurut pendapat qadim, kalau sengaja dia batal wuduk, sengaja kentut dalam solat, itu kalau dia tahan bisa, tapi dikeluarkan, maka dia wajib ngulangin solat dari awal. Tapi kalau dia tidak sengaja kentut dalam solat, maka solatnya cukup disambung. Nah, cukup ditambah berapa lagi yang sisanya. Ini pendapat qadim membedakan antara orang sengaja dan tidak sengaja. Kenapa? Karena qadim katakan tidak sengaja itu kan uzur. Jadi kalau uzur tidak membatalkan sholat, hanya saja dia tidak boleh melanjutkan karena dia tidak bersuci. Karena tidak batal, maka dia pergi bersuci, tinggal sambung saja. Wa yalzamuhu ayyas'a fi taqribiz zaman,
Dan wajib akannya seseorang bahwa yas'a, berlari ia seseorang, atau yas'a juga artinya berusaha ia seseorang dalam zaman yang terdekat, takribiz zaman, wa taqlilil af'al, dan menyedikitkan gerakan, ma'amkanahu, sesuatu yang memungkinkan ia sesuatu akannya seseorang. Kalau kita ambil pendapat qadim tersebut, orang yang tidak sengaja batal wudu boleh lanjutin sholat, syaratnya adalah dia harus wudu secepatnya, kembali menyambung sholat secepatnya. Yang kedua, harus diminimalkan pergerakannya. Bagaimana cara meminimalkan pergerakan? Kalau dia berjalan biasanya dia jalan menggerakkan tangan, kaki bergerak, tangan bergerak. Kalau dalam hal ini nggak boleh gerakkan tangan, kaki saja gerak. Nah, itu maknanya meminimalkan pergerakan. Kalau ada tempat wudhu yang bisa dituju dengan 5 langkah, yang satunya 7 langkah, dia harus ngambil yang 5 langkah. Misalnya dia berwudhu ke tempat yang sana, maka dia ambil keran yang paling ujung sini. Karena kalau ditambah gerakan yang ke sana, maka akan wajib mengulang sholat dari awal. Kemudian ma la yastaghni anhu, dia wajib melakukan ma la yastaghni an, sesuatu yang tidak terkaya ia seseorang darinya sesuatu. Sesuatu yang tidak terkaya ia seorang darinya sesuatu. Ini terjemahan pondoknya. La yastaghni, tidak terkaya. Apa maksud tidak terkaya? Tidak bisa dihindari. Nah, sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang harus darinya sesuatu. Min bayaniyah, apa sesuatu itu? Minaz zahabi ilal ma'i, dari pergi ke air, wastiqoihi, dan menimbanya air. Ini masih di zaman tersebut. Kalau sekarang membuka keran. Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Fala ba'sa bih, maka tidak mengapa dengannya hal-hal yang tidak bisa dihindari tersebut. Titik. Wa istaratu alla yatakallama, disyaratkan bahwa tidak berbicara ia seseorang, kecuali idza ihtaja ilaihi, apabila memerlukan ia seorang kepadanya berbicara, fi tahsilil ma'i, untuk mendapatkan air. Enggak boleh bicara kecuali perkara yang diperlukan hanya untuk mendapatkan air. Misalnya minta tolong untuk dicolokkan mesinnya supaya airnya keluar. Walaysa lahu ba'da tathhirihi an ya'uda ilal mawdi'il ladzi kana yusalla fi, dan tidak boleh baginya seseorang setelah bersucinya seseorang bahwa dia kembali ke tempat alladzi kana yusalli fi, tempat yang ada ia seseorang itu solat padanya tempat, in qadara, jika dia mampu, ala salati, untuk solat, fi aqrabi min, fi aqraba min, Bismillahirrahmanirrahim sarif, pada yang terdekat darinya tempat. Tidak boleh baginya seseorang, laisa lahu, tidak boleh baginya seseorang ba'da tathhirihi, setelah bersucinya seseorang, untuk kembali ke tempat yang ada ia solat di tempat tersebut. Tidak boleh kembali ke tempat semula, tempat solat yang tadi dia batal solat di sana. Kalau dia mampu mengerjakan solat pada tempat yang paling dekat, yang lebih dekat dari tempat semula. Tadi dia solat di tengah shaf, sekarang karena ada kekosongan dekat pintu, dia harus isi tempat pintu, nggak boleh pergi ke tengah. Ini masih dalam poin meminimalkan gerakan, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
kecuali ayakuna imaman. Nah, ayakuna imaman. Kita antum apa? Tulisannya imaman, bukan ammama. Imaman. Nah, kitab saya ammama lam yastakhlif. Kecuali bahwa ada ya seorang itu imam, lam yastakhlif, lam yustakhlaf, atau lam yastakhlif, yang tidak minta ganti ya imam. Kecuali bahwa ada ya seorang itu imam yang dia tidak minta ganti. Nah, dia bilang sama jamaahnya, tunggu dulu sama wudhu, tunggu saya yang gerak. Nah, itu dia lam yastakhlif, sehingga jamaahnya nunggu dari tadi. Nah, ini tentu di tempat yang boleh menunggu, yaitu berdiri ruku. Nggak boleh di tempat yang pendek, yaitu i'tidal sama duduk antara dua sujud. Atau dia makmum, yaksidu fadla jamaah, yang dia bermaksud dan dia mencari fadilah berjamaah. Dia imam yang tidak minta ganti atau makmum yang mencari fadilah jamaah. Falahuma, maka boleh bagi dua orang tersebut, imam sama makmum, al-audu ilaihi, kembali kepadanya tempat semula, karena ada tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Nah, kadangkala pendapat ini disampaikan di tengah masyarakat tanpa syarat. Ini membuat rusaknya amalan umat. Ada kok pendapat qadim batal wudhu itu boleh sambung, hanya sampai di situ saja. Hanya ada orang amalkan batal wudhunya 2 rakaat, daripada malas jadi 4 rakaat tambah 2, dia wudhu. Sementara dia khilafiyah yang dia ketahui tidak sampai kepada dasarnya. Nah, begini juga yang terjadi pada talfik. Saya dalam hal ini ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Saya bersentuhan dengan istri, dia berpegang tangan dengan istrinya pergi ke masjid. Pak, batal wudhu bapak? Enggak batal. Saya pegang mazhab Imam Abu Hanifah. Saya pegang mazhab Imam Malik, tidak batal wudhunya untuk istri. Nah, sementara wudhunya seperti mazhab Imam Syafi'i. Nah, tangan nggak digosok-gosok, cuman digoyang-goyang aja di bakran. Kemudian selepas wudhu tadi perutnya berbunyi, ada bunyi di dalam perut. Jadi ketika kita mengambil khilafiyah dan tidak menguasai syarat dan ketentuan dalam khilafiyah tersebut, ini yang menyebabkan rusaknya sebuah ibadah, masuk dia dalam kategori talfik, artinya mengambil yang ringan-ringan dalam mazhab. Nah, contohnya hal yang seperti ini masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia baca kitab atau dia dengar bahasanya menurut pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i, kalau tidak sengaja batal wudhu dalam solat rakaat yang sudah dikerjakan, nggak batal, tinggal nambah, titik. Sampai di situ saja pembahasannya. Sementara banyak yang harus dipenuhi. 1, harus berwudhu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2, tidak boleh mengerjakan pergerakan-pergerakan kecuali yang penting-penting saja. 3, tidak boleh berbicara selama dalam kembali melakukan wudhu dan solat. 4, tidak boleh kembali ke tempat semula, harus cari tempat terdekat di mana dia bisa solat. Ada 4 syarat minimal. Kada fi raudhati, demikian uraian disebutkan dalam kitab Raudhah, sama dengan asalnya Raudhah. Wal muradu fil imami, yang dimaksudkan pada imam adalah ayyakuna imaman lam yastakhlif, maksudnya adalah idzan tazarahul ma'mumun, apabila menunggu akannya imam oleh makmum. Itu maknanya kalau dia imam yang tidak minta ganti. Walaupun dia tidak minta ganti, tapi sholat lanjut terus masing-masing. Itu enggak masuk dalam bab ini.
makmumnya bersedia, batas setia menunggu imamnya. Ini maksud daripada imaman lam yastakhlif, yang membolehkan atau alasan yang membolehkan seseorang kembali ke tempat salat semula. Wa fil ma'mumi, yang dimaksudkan pada makmum, idzam lam yahsul lahu fadlul jamaah fi ghairi maudi'i, apabila tidak hasil baginya makmum oleh fadilah jamaah kecuali di tempatnya atau pada selain tempatnya semula. Maksud pada makmum tadi ada bahasa makmuman yaqsudu fadlal jamaah. Apa maksudnya? Wa fil ma'mumi, yang dimaksudkan pada makmum adalah idza lam yahsul lahu, apabila tidak hasil baginya seseorang fadilah jamaah pada selain tempatnya seseorang. Bagaimana kejadiannya? Bi ayyakuna fi safil akhiri, dengan bahwa ada ia seseorang itu pada saf yang akhir. Lima sayati fi karahati hukumil ma'mumi fardan, karena sesuatu yang akan datang makruh berdiri makmum hakadan sendiri. Kalau dia mencari tempat terdekat, tidak kembali ke tempat semula, maka akan terjadilah dia berdiri sendirian di saf paling ujung, di saf paling belakang. Ini kalau dia mencari tempat terdekat. Tapi kalau dia kembali ke tempat semula, dia bisa masuk dalam barisan saf. Berarti kalau dia masuk ke dalam barisan saf, dia dapat fadilah jamaah. Kalau dia berdiri belakang sendirian, tidak dapat fadilah jamaah. Demi mendapatkan fadilah jamaah, orang itu boleh kembali ke tempat semula. Dah kebayang bentuknya? Nah, kita bertemu dengan jamaah yang tidak mau bergerak-gerak. Ada saf di belakang, kita di saf nomor 4. Katakan saf kita 4 saf, kita berada di saf nomor 3. Nah, tempat yang kita tinggalkan situ kosong saja. Kemudian ada saf nomor 4. Orang belakang ni enggak mau maju ke depan. Kita tinggalkan, pergi beruduk, balik lagi, tempat kita tu masih kosong. Kalau kita mau berdiri di tempat terdekat, kita ada di saf nomor 5 sendirian. Tapi kalau kita maju ke depan untuk dapatkan fadilah jamaah, kita akan lewati saf nomor 4, baru berdiri ke tempat kita di saf nomor 3. Kalau kita makmum, tujuannya biar dapat fadilah jamaah, diberikan keringanan hukum, kembali ke tempat semula. Tidak diwajibkan untuk berdiri di saf nomor 5 terakhir sendirian. Nah, ribet syaratnya. Nah, kalau ribet syaratnya ikut pendapat jadid saja, mulai dari takbiratul ihram. Itu enggak ribet. Nah, mau lompat-lompat dulu, mau loncat-loncat, mau ke WC dulu, mau makan, mau minum, kemudian wudu, mau teriak-teriak, silakan. Kemudian kita jalan ke tempat di mana kita suka, pakai pendapat jadid, anggap batal yang sudah kita lakukan. Enggak terlalu ribet. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus antum sampaikan pada masyarakat? Enggak perlu ngangkat khilafiyah yang seribet ini. Oh, biar dikatakan, oh, saya punya ustaz yang faqih, tahu ilmu fikih, walaupun qadim tu enggak batal yang ada. Tapi untuk menyampaikan pemahaman hukum dan prakteknya ke tengah masyarakat tu enggak mungkin. Nah, takutnya nanti ada yang ngambil sepotong saja tanpa menghiraukan syarat. Siapa penyebabnya? Ustaz penceramah itu. Maka dalam ilmu fatwa, ilmu penyampaian hanya pendapat yang kuat-kuat saja. Maka ada bahasa orang Minang, ada di bilik ketek, ada bilik gadang. Bilik gadang tu bicara hukum-hukum, poin-poin penting, pendapat-pendapat kuat yang tidak ada khilafiyah-khilafiyah.
Kalau bilik ketek seperti belajar seperti ini, nah itu dengan sedetail-detailnya dibahas. Khair. Titik. Wa yajriyani al-kaulani fi kulli manakidin, fi kulli munakidin ay munafir lis-salat. Berlakulah dua pendapat ini, yajriyani, berlakulah dua kaul ini pada setiap yang membatalkan solat. Arada fiha bila taksirin minal musalli, yang datang ia membatalkan solat di dalamnya solat dengan tanpa kecerobohan dari orang yang melakukan solat. Wa ta'azzara daf'uhu fil hal, dan tidak mungkin uzur mengatasinya pada saat itu juga. Ka'an tanajjasa saubuhu, seperti bahwa bernajis pakaiannya seseorang atau badannya seseorang, dan berhajat ia seorang kepada mencucinya badan dan pakaian. Kenapa mesti dicuci? Li'adamil afi amma tanajjasa bih, karena tidak dimaafkan dari sesuatu yang bernajis ia seseorang dengannya sesuatu. Fatabtulu salatuhu fil jadid, maka batalah salatnya seseorang menurut pendapat jadid. Wa yabni fil qadimi ala ma fa'alahu minha, dan melanjutkan ia seseorang menurut pendapat qadim atas sesuatu yang sudah melakukan ia seseorang darinya sesuatu. Saulang, wa yajriyani, berlakulah kedua-duanya. Artinya kaulani, dua kaul, kaul jadid dan kaul qadim. Fi kulli munakid, pada setiap yang membatalkan, munafin lis salat, yang membatalkan salat. Arada fiha, yang terjadi ia membatalkan di dalamnya salat, bila taksirin minal musalli, dengan tanpa ada kecerobohan dari orang salat. Wa ta'azzara daf'u fil hal, sulit mengatasinya, udzur mengatasinya perkara pada saat itu juga. Contohnya, ka'an tanajjasa saubuhu, seperti bernajis pakaiannya seseorang atau badannya seseorang, dan perlu ia seseorang untuk mencucinya badan atau pakaian. Kenapa perlu dicuci? Karena tidak dimaafin, karena dia terkena dengan najis yang tidak dimaafin. Amma tanajjasa bih, dari najis yang bernajis ia seorang dengannya najis tersebut, maka batalah solatnya seseorang menurut pendapat jadid, dan melanjutkan ia seorang menurut pendapat qadim atas apa yang telah ia lakukan darinya solat. Nah, ketika kita sedang solat, kita pakai baju gamis, pakai celana, pakai sarung, pakai baju dalam. Sarung kita ikat di atas baju dalam, di atas pusat. Kemudian baju gamis kita kena tai cecak basah, jatuh di sana nih, tai burung misalnya, sedang salat istisqa. Tai burung sedang salat Idul Fitri, atau sedang salat kena najis. Nah, tai burung termasuk najis yang tidak dimaafin dalam salat. Najis apa saja yang dimaafin dalam salat? Sedikit darah dan nanah. Nah, kena percikan darah burung, nggak ada masalah. Ini taiknya. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan baju ini ketika sholat langsung cepat? Bisa? Kalau peci kena najis, lemparkan pecinya. Nggak boleh diangkat begini. Kalau diangkat begini, batal sholat. Kenapa? Karena kita memikul najis. Tapi jatuhkan ini aja. Nah, itu cara membebaskan peci. Didorong, jangan dihamal. Nah, hamal nggak boleh. Ingat dalam pembahasan orang berhadas ketika membalik Quran dengan kayu,
apabila dia masukkan kayu di atas mushaf diangkat, ini dia enggak hamal mushaf. Tapi apabila didorong tidak dianggap hamal, maka hamal najis batal sholat. Nah, misalnya ketika bajunya kena najis cacat kering, dia jentil najisnya, batal sholatnya. Tapi digoyang pakaiannya, maka nggak batal sholat. Nah sekarang tai burung basah, khair, perlu bisa diatasi secepatnya? Tidak. Maka kalau dia seorang imam, dia lepaskan dulu mic-nya. Nah, kemudian baru dibuka bajunya. Nah, setelah buka bajunya baru lempar, pasang lagi mic-nya. Kemudian menurut pendapat jadid, ulang takbir, Allahu Akbar. Menurut pendapat qadim, tinggal dilanjutkan. Nah, itu persamaan hukum. Khair. Jadi kadang-kadang bisa kita pakai pendapat qadim ini. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi dalam hal wudhu memang sulit. Tapi ketika mengatasi hal bernajisan solat, nah misalnya dia pakai sarung, kemudian sarungnya jatuh dan terbangkan angin misalnya, kan ada dalam bab salat itu, kalau aurat terbuka sedang solat dan ditutup secara cepat, salat tidak batal. Sekarang diterbangkan angin, perlu dia kejar dulu sarungnya, baru dipasang. Ini solat di padang pasir misal, ambil pendapat qadim, solat bisa dilanjutkan, pasang sarung lanjutkan solat. Menurut pendapat jadid, ulang dari awal. Nah itu bedanya. Fa in amkana dafu fil hali, maka jika memungkinkan mengatasi pada saat itu juga. Fa in amkana, maka jika memungkinkan ad-dafu mengatasi fil hali pada saat itu juga. Mana contohnya? Bi an kasyafathu rihun, dengan bawa membuka akannya seseorang oleh angin. Membuka akannya seseorang, maksudnya membuka akan auratnya seseorang oleh angin. Fasatara fil hal, lalu menutup ia seseorang pada, dan dimaafkan. Ini yang terjadi dalam solat. Al-arid artinya yang datang, dimaafkan ini yang terjadi dalam solat. Apalagi ketika kita sholat selesai musim laron. Nah kadang-kala bulunya nempel di baju. Pulang dari sujud, nempel bulunya di baju. Ya sudah gitu. Jangan laronnya yang kena, tapi yang dekat laron tuh. Nah, nggak bisa juga. Nah, itu dimaafkan. Tapi udah digoyang-goyang ini, nggak mau juga dia. Terpaksa antum pegang, antum buang, batal sholat. Memegangnya itu batal sholat. Jadi membuangnya jangan pakai menyentuh najisnya. Nah, wa in qassara bi an faragat muddatun. Apa itu? Wa in qassara bi an faragat muddatun khuffa fiha ay fi shalah wa in kassara bi an faragat muddatu, apa barisnya? Sini kasar. Hah? Muddatu khufin. Muddatu khufin. Wa in kassara bi an faragat muddatu khufin fiha. Oh ya. Ay fi shalah fahtaja ila ghusli rijlain awil wudu'i ala qawlin fi dhalik batalat salatu qat'an ditaksirihi
haitsu iftatahaha. Wa in qassara, dan jika ceroboh ia seseorang, jika ceroboh ia seseorang, ini tafsil daripada bila taksirin. Lihat matan di atas. Wa yajriyani al-kaulani. Enggak ada yang meninggal kan? Tertawa atau nangis? Kita sibuk nanti ada yang tadi berteriak menangis roboh misalnya. Wa yajriyani, lihat kaul di atas. Yajriyani kaulani fi kulli munakidin arada fiha bila taksirin. Nah, tanpa ceroboh. Dari kalimat bila taksirin ditafsil. Wa in qassara, dengan jika ceroboh ia seseorang, datangnya perkara membatalkan dalam solat karena kecerobohannya. Mana contoh ceroboh? Dengan bahwa telah selesai masa menyapu dalam solat. Bi an faragat muddatu khufin fiha, selesai masa menyapu sepatu dalam solat. Ai fi salati, artinya dalam solat. Fahtaja, maka memerlukan ia seseorang kepada ghusli rijlain, mencuci dua kaki, atau kepada wudu, berdasarkan dua kaul dalam hal demikian. Niscaya batallah solatnya seseorang qat'an, sepakat ulama, litaksirihi, karena cerobohnya seseorang, haitsu iftatahaha, ketika dia memulai akannya solat. Ini dua hal yang dikaitkan, dua hukum yang terkait daripada dua pasal yang berbeda. Berarti kita dikembalikan kepada pasal menyapu sepatu. Fathur Rahman, berapa masa sapu bagi si mukim? Sehari semalam, 24 jam, dimulai dari kapan? Dari siap hadas kapan? Dari siap hadas? Dari siap hadas setelah memakai sepatu. Kita disyaratkan beruduk secara sempurna, cuci kaki. Selepas itu kita pakai sepatu. Katakanlah kita pakai sepatu tadi jam 7, kemudian berhadasnya nanti jam 10, maka hitungnya masa sapu 24 jam dari jam 10. Bagi musafir 3 hari 3 malam, mukimin 1 hari 1 malam. Nah, berarti hitungan masanya jam 10. Nah, pada jam 10:05 dia mau sholat duha. Nah, sudah berlalu jam 10 kemarin, jam 10:05 dia mau sholat duha. Masa sapunya sudah habis, tapi wuduknya masih ada. Apa yang harus dilakukan? Wuduk masih ada, masa sapu sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Dua pendapat ulama. Satu, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, ulang wudhu. Pendapat yang lemah, pendapat yang kuat, buka sepatu, cuci kaki. Pendapat yang lemah, ulang wudhu dari awal. Nah, sekarang dia tahu dia sholat zuhur jam 12.30. Itu sholat zuhurnya jam 12.30. Kemudian dia ingat kemarin dia berhadas adalah jam 12.33 menit. Jam 12.33 menit.
kemarin. Berarti jam 12.33 menit sekarang itu habis masa sapu. Kemudian dia mulai sholat jam 12.30. Berarti kan ada masa 3 menit saja masa aktifnya. Dan sholat dia untuk zuhur tahu dia 5 menit. Untuk sholat zuhur mesti 5 menit. Sedangkan masa sapu tinggal 3 menit. Dia mulai juga sholat. Allahu Akbar. Pas menit kedua 12.1 sholatnya sah. 12.32 sholatnya sah. 12.33 habis masa sapu, sholat dia batal. Kenapa? Habis masa sapu sedang sholat. Nah, bolehkah dibuka sepatunya dia pergi cuci kemudian sholatnya disambung? Menurut pendapat Jadid Qadim, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia terjadinya perkara yang membatalkan sholat sedang sholat dengan ada kecerobohan dari dia. Naam, litaksirihi haitsu iftataha, dia ceroboh karena memulai akannya sholat padahal dia tahu baqiyatul muddah la tasauha, sisa masa sapu tidak mencukupi akannya sholat. Itu dianggap ceroboh. Tapi masa sapu dia tinggal 7 menit lagi. Dan sholat yang dikerjakan sholat subuh itu bisa 5 menit. Masa sapu sisa 7 menit. Sholat yang dikerjakan sholat subuh 5 menit. Berjamaahlah dia dengan menyapu sepatu. Perkiraan dia 5 menit selesai. Ternyata imamnya bolak-balik baca ayat, nyangkut. Nah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Yang makmum di belakang pun tidak bisa tahu mengingatkan mana caranya ini. Jangan-jangan imamnya takror. Akhirnya karena kesalahan teknis di dalam sholat, sholatnya jadi lewat daripada masa sapu, maka pada saat itu dia boleh keluar dari sholat, dia buka sepatunya, dia cuci kakinya, dan dia masuk dalam barisan sholat, menyambung sholat yang sudah selesai menurut pendapat Qadim, karena dia tidak ceroboh. Nah, dalam perhitungan masa sholat itu lebih ringkas dari sisa masa sapu. Nah, itu nggak dianggap ceroboh. Titik. Wa khamisus suruti taharatun najas fis saubi wal badani wal makan. Syarat yang kelima dari syarat sah salat adalah suci dari najis pada pakaian yang dipakai, pada badan dan pada tempat. Nah, menurut pakaian, pada pakaian yang perlu waspada dan hati-hati adalah memakai pakaian yang dicuci di laundry. Nah, harus dipikirkan, harus dalam ibadah ini harus hati-hati. Mau laundry saja selimut, laundry saja alas tidur, spray, tapi jangan laundry pakaian-pakaian yang identik dengan ibadah, termasuk handuk, termasuk sarung dan sebagainya. Yang kedua, jangan memakai parfum yang khilaf. Ini kalau nggak katakan khilaf nanti banyak orang komplain. Jangan pakai parfum yang khilaf. Nah, parfum yang beralkohol. Jangan pakai parfum yang beralkohol. Katanya ada ulama mengatakan alkohol untuk menahan bau itu nggak apa-apa. Ya, maka saya bilang jangan pakai parfum yang khilaf. Pakailah parfum yang sepakat ulama boleh. Karena ini soal ibadah, soal salat di pakaian.
Kalau mau pakai pewangi pakaian baca dulu baik-baik ada kandung alkoholnya atau tidak. Kalau ada, setelah antum rendam dengan pewangi, bilas kembali, kemudian dijemur. Kemudian kalau mau pakai pewangi dalam menggosok baju, baca kembali komposisinya, ada enggak alkohol atau tidaknya. Jangan asal pakai. Ini bangun apa? Bagus. Kenapa nih lidah? Bagus wanginya. Semprot. Udah, memang wangi baunya. Tapi khilaf. Jadi pastikan pakaian yang dibawa sholat itu ittifaq kesuciannya. Nah, kalau badan juga jangan pakai aksesoris ya, kosmetik yang beralkohol. Nah, minyak rambut, lihat komposisinya ada alkohol atau tidak. Kemudian apa namanya, deodoran? Deodoran baca juga komposisinya, jangan beralkohol. Buat sendiri juga boleh. Kalau nggak buat sendiri, cari yang alami, baca baik-baik, jangan ada alkoholnya. Nah, begitu juga yang lain-lainnya, bedak kah, hand body, semuanya. Kemudian tempat. Nah, tempat. Jadi pak pengurus masjid jangan disemprot karpet sholat dengan pewangi yang beralkohol. Ini asal Jumat tuh wangi kali masjidnya, enak emang sholatnya, tapi ternyata pewangi itu beralkohol. Itu sibuk deh tuh, habis kotak. Nanti pengeluaran adalah parfum karpet. Nah, setiap Jumat dikeluarkan uang sumbangan untuk membatalkan sholat jamaah. Nah, memang ada pewanginya, cari pewangi yang non alkohol juga. Nah, semprotkan ke karpet, nggak ada masalah. Ini poin penting dalam hal ini. Suci dari najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Fala tasihus salatu ma'an najasi, tidak salah salat bersama najis. Najis yang mana? Alladzi la yu'fa'an, najis yang tidak dimaafin darinya najis. Fi wahidin minha, pada salah satu darinya, pakaian, badan dan tempat. Walau istabaha tahirun wa najisun, jika tersamar pakaian suci dan pakaian najis, jikalau tersamar pakaian suci dan pakaian najis, min thawbaini, dari dua lembar pakaian, au baitaini, atau dua buah kamar, ijtihada, nisya berijtihad ya seseorang, fihima, pada keduanya, dua pakaian dan dua kamar, lis solati, untuk solat. Nah, tergantung dua baju gamis digantungan. Nah, kita yakin nih satu kena najis, satu suci, tapi nggak tahu mana yang suci, mana yang bernajis. Maka ulama fuqaha mengatakan boleh ijtihad di sana. Lihat-lihat dulu. Ini harum lumayan. Agak bau. Yang najis itu yang lama atau yang baru ya? Oh, yang bernajis itu yang baru saya pakai. Nah, berarti agak-agak busuk itu yang suci. Itu cara ijtihadnya. Saya kemarin itu kena najisnya itu waktu jalan-jalan sore. Seingat saya jalan sore itu baju warna, bukan baju putih, pakai baju putih. Itu cara berijtihad. Nah, sekarang ada dua ruangan. Setelah kita pulang Ramadan, balik ke sini, ada salah satu yang bernajis, tempat yang ini atau kamar yang di sini. Pokoknya ada salah satu yang bernajis. Kita pengen sholat, kita boleh ijtihad. Oh, pikir-pikir kayaknya yang bernajis itu ruang tamu, kita boleh sholat di kamar. Nah, kita boleh sholat di kamar. Nah, untuk memelihara najis yang berkaitan dengan tempat, ini perkara yang sangat sulit di tengah masyarakat. Sangat sulit sekali. Kenapa? Karena kita hidup dengan berbagai macam masyarakat, terutama masjid.
Bagaimana cara menjaga kesucian masjid? Ada di antara jamaah kita yang dia pergi ke WC berwuduk nggak pakai sendal, kemudian masuk masjid gosok-gosok kaki di keset masjid, nah sudah suci itu. Padahal dia jalan dari tanah. Mana mau melarangnya? Pak cuci kaki pak. Nah, nggak mau dia ke masjid lepas itu. Emang kenapa kaki saya? Kaki pak bernajis. Apalagi orang sensitif bilang kakinya bernajis. Kadang-kadang bilang najis itu dia identik sama anjing. Nah, kaki bapak bernajis. Kapan pula kaki saya bernajis? Masa anjing? Nah. Jadi bagaimana caranya? Caranya harus masyarakat, bukan masyarakat, para ulama dan pengurus menyeting masjid itu siapapun yang keluar dari WC suci kakinya. Nah, siapa yang keluar dari WC pasti suci kakinya. Pertama, buat aturan buka sendal. Letakkan sendal di sini, kemudian dari tempat letak sendal mesti digiring dia ke tempat wudhu. Nah, dari tempat wudhu, dari tempat masuk ke tempat wudhu itu buatkan sebuah telaga Al-Kautsar itu. Nah, yang ukurannya 2 kula air. Muhammadiyah buat juga gitu juga. Ada itu bersih, tapi cuman bersih, airnya nggak sampai 2 kula. Bagaimana supaya airnya sampai 2 kula? Buat baknya itu yang kira-kira isi 1 liter, 1 meter persegi. Membayangkan tuh 1 meter persegi. Luas harus baknya. Kalau nggak luas, dalam. Nah, terjadi lagi sejarah Ratu Balkis. Satu orang menyingkap betisnya. Nah, caranya dikasih di atasnya itu lantai. Buat dalam baknya, tapi kasih lantai daripada besi. Sehingga orang itu jalan di atas lantai dan airnya tergenang sampai mata kaki. Kalau ke bawahnya dalam. Itu satu. Kemudian ketika dia masuk dan keluar pada halaman, sendal dibuka, masuk dalam ruangan, langsung disambut oleh WC yang di sana ada pensucian kaki. Kemudian masuk ke tempat wudhu, masuk ke WC, digiring ke pintu masuk masjid. Di sana juga dibuatkan telaga atau air yang selalu mengalir di lantai. Nah, kadang-kadang nggak cukup. Air yang mengalir di lantai seperti Masjid Nurul Iman, itu kan ada air ngalir di situ. Itu cuma membasahi telapak kaki. Kadang-kadang najisnya sampai di mata kaki, sampai di atas punggung kaki. Maka cara yang paling tepat dibuat lagi bak di sana. Nah, kasih ikan di bawahnya supaya orang tuh sambil menikmati. Dan tidak ada akses yang lain kecuali masuk dengan mencuci kaki, keluar dengan mencuci kaki secara tanpa dia sadari. Ini poin pertama bagi antum yang menata ruangan. Nah, tempat kenapa tidak kita di sini sementara. Nah, yang ketiga, yang kedua itu dipastikan mensucikan lantai masjid bukan dengan cara dipel kalau ada najis. Nah, kalau dipel itu kadang-kala menyebarkan najis. Ada ibu-ibu bawa anaknya masjid sholat tarawih, kemudian kencing dilap dia. Nah, datang nanti pengurus didorong dia. Tempel, nyebarlah najis ke semua wilayah. Mana caranya? Itu aula kita. Mudah-mudahan lah sudah diberi tasi cuci kaki di setiap tempat masuk. Bahkan kalau ada yang injak karpet dengan kaki kering pun dilipat karpetnya, kasih meja, anjing lewat dicuci. Nah, semuanya serba dicuci. Tapi tetap saja ada kemungkinan ada masuk najis, mungkin dari cicak dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mencucikan lantai ketika ada cicak, ketika ada kencing bayi?
Kalau kita siram itu sampai ke sana 5 meter. Itu kalau disiram. Kalau nggak disiram, cecaknya ada di tengah. Maka pakai metode merubah najis aini kepada najis hukmi. Pertama, keringkan dulu kencingnya. Setelah kencingnya dikeringkan, kemudian dilap dengan kain basah sampai hilang baunya. Setelah hilang baunya, kemudian dikeringkan yang kipas, atau kau bisa pengiring rambut tuh, apa namanya? Hadayar. Sudah kering? Nah, kalau sudah kering, itu namanya najis hukmi. Setelah najis hukmi, tinggal siram air sekali saja, ngalir airnya. Berpindah air daripada wilayah najis ke wilayah suci, sudah suci. Satu keramik najis, kita siram, airnya ngalir sampai sini, itu sudah suci. Dan air yang ini hukumnya sudah suci. Kenapa suci? Ketika tempat suci, air jadi suci. Tidak akan berubah warnanya karena dia tidak ada ain najis. Tidak akan berubah baunya karena tidak ada ain najis. Yang najisnya yang sisa hanya najis hukmi. Nah, begitu juga dengan tai ayam, tai cicak dan sebagainya. Buat dia dulu menjadi najis hukmi. Khair. Lanjut. Ijtahada fi mali shalah qala fil muharrari. Berkata ia Imam Nawawi, berkata ia Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, sebagaimana dalam wadah, kama fil awani, sebagaimana juga dalam wadah. Artinya jawazan, hukumnya boleh melakukan ijtihad, tidak wajib, baik pada pakaian maupun pada tempat, begitu juga pada wadah. Nah, pada air sudah kita bahas di awal bab. Kalau ada 2 ember air, satu mutanajis, satu suci, dan istabaha, dia ragu mana yang bersih mana yang suci, dia boleh berijtihad. Begitu juga ada ember air, satu ember air, kemudian airnya suci, kemudian kita mau ambil pakai wadah, ada 2 gayung, satu gayungnya suci, satu gayungnya najis. Maka kita tidak mau mencucinya, kita juga boleh berijtihad, mana yang suci, mana yang najis, mana suci, mana najis. Nah, suci, najis, suci, najis, suci, najis, 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 boleh ijtihad begituan? Enggak boleh. Atau panggil bilalang cingkada. Nah, bilalang yang tu, taruh 2 gayung di atas, coba mana yang suci, tunjuk sama dia. Kata dia itu berarti suci yang sebelah kanan, boleh? Itu bukan ijtihad, itu ijtihad untuk anak-anak dulu. Itu boleh. Tapi dalam hukum fikih tidak bisa dipakai ijtihad cingkada. Nama itu apa namanya? Bilalang sembah itu? Bilalang apa, Bu? Cangcolang. Nah, tempat saya namanya cingkada. Khair. Jadi ijtihad yang dimaksudkan adalah ijtihad ilmiah. Ijtihad berdasarkan ilmu fikih, bukan ijtihad berdasarkan kebiasaan masyarakat. Ai in qadara ala tahirin biyakinin, jika mampu ia seseorang di atas suci dengan yakin. Jika mampu ia seorang di atas suci dengan yakin, boleh dia berijtihad kalau dia mampu mendapatkan yang suci secara yakin. Dia ragu antara gamis A atau gamis B yang bernajis, dan dia punya gamis C yang ketiga. Dia ragu antara kamar A atau kamar B yang najis, tapi masih ada kamar C yang suci. Dia ragu antara gayung merah atau gayung hijau yang najis, dia masih punya gayung hitam yang suci. Ketika masih bisa didapatkan yang pasti suci,
maka berijtihad hukumnya boleh. Wa wujuban, dan wajib berijtihad illam yaqdir alaih, jika dia tidak mampu di atasnya yang suci secara yakin. Jika dia tidak mampu di atasnya yang suci secara diyakini, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Kalau dia cuma punya dua baju saja, punya dua tempat solat saja, dua gayung saja, pada saat itu ijtihad hukumnya wajib. Wa minal qudrati alaihi, termasuk di antara yang dianggap mampu di atasnya suci secara yakin. Wa minal qudrati min tabai, termasuk dari dianggap mampu alaihi di atasnya yang suci secara yakin itu ayyaqdira ala ma'in yaghsilu bihi ahadahuma, mampu ia seseorang di atas air yang akan mencuci ia seseorang dengannya air akan salah satu keduanya, dua yang diragukan. Ini salah satu makna mampu. Memang dia punya baju dua saja, satu suci, satu najis, tapi dia tidak tahu mana yang suci, mana yang najis, dan dia tinggal di tepi sungai. Dia punya air yang banyak, sehingga kalau dia cuci salah satu daripada gamis tersebut, berarti dia mampu mendapatkan yang diyakini secara suci. Nah, mampu mendapatkan yang diyakini secara suci. Pada saat itu, apa hukum mencucinya? Wajib atau boleh? Apa hukum mencucinya? Wajib atau boleh? Boleh. Nah, karena mendapatkan yang yakin, memakai yang yakin hukumnya boleh, bukan wajib. Walau shalla fima zannahu at-tahira min ats-tsaubaini bil ijtihadi, jikalau telah salat ia seseorang pada zannahu yang mengira ia seorang akannya pakaian akan suci. Zanna termasuk fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertamanya hu, kembali kepada pakaian. Tahira maf'ul kedua. Lau shalla, jikalau salat ia seseorang fima pada pakaian, zannahu yang mengira ia seorang akannya pakaian akan yang suci, minas saubaini dari dua pakaian, bil ijtihadi dengan cara ijtihad, summa hadarat salatun ukhra, kemudian tiba salat berikutnya, niscaya tidak wajib mentajdid ijtihad. Menurut pendapat Ashah, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab dan kitab Tahqiq. Ketika salat zuhur, dia sudah pilih dua baju gamis, jatuh zonnya, ijtihadnya yang suci adalah gamis hijau. Dipakailah gamis hijau untuk salat zuhur. Kemudian berkumandang waktu salat asar, dan dia mau mengerjakan salat asar. Apakah wajib berijtihad kembali atau boleh memakai gamis hijau? Semuanya? Hah? Tidak? Tidak wajib. Artinya boleh langsung dia pakai gamis hijau tersebut kalau ijtihadnya tidak berubah. Falawi jtahada fataghayyara zannuhu, maka jikalau berijtihad ia seseorang lalu berubah zannya seseorang,
amila bil ijtihadits tsani, niscaya mengamalkan ia seseorang dengan ijtihad kedua menurut pendapat ashah. Menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah. Fa yusalli fil akhar, maka salat ia seseorang pada gamis yang lain, min ghairi i'adatin, dari tanpa perlu mengulangi salat yang sudah terlaksana, sebagaimana min ghairi i'adatin, dari tanpa mengulangi salat sebagaimana tidak wajib mengulangi salat pertama. Dia punya dua gamis, satu warna putih, satu warna hitam. Salah satu dari gamis ini pasti bernajis, cuman tidak tahu yang mana. Ketika azan zuhur berkumandang, syariat menuntut dia untuk berijtihad. Apa hukumnya berijtihad memilih gamis waktu itu, Ihsan? Boleh? Apa hukum ijtihad waktu itu, Abu? Wajib. Nah, itu sama orang buta suruh mengenali gajah. Bawa 3 orang buta ke taman safari atau ke Bukit Tinggi, suruh pegang gajah. Satu megang telinga, satu megang ekor, yang satu lagi yang runcing itu gading. Pulang jalan-jalan di Bukit Tinggi. Apa itu gajah? Gajah itu mirip sulo untuk pembuka kerambi ya. Salah kamu itu. Gajah itu mirip itu penampi bareh niru. Nah, yang lain sekalian salah kedua-duanya. Gajah itu kecil aja dia, kayak belut. Saya ulang lagi pertanyaannya, jangan seperti orang buta jawabnya. Si fulan punya gamis, satu hitam, satu putih. Salah satu dari gamis itu pasti bernajis. Hanya saja dia tidak tahu mana yang bernajis. Pada saat itu dia akan berijtihad, akan menggunakan kemampuannya untuk memilih mana yang suci, mana yang najis. Apa hukum ijtihad pada saat itu, Abu Bakar? Boleh? Ihsan? Itu sepakat berarti itu namanya. Itu enggak jadi buta juga. Astagfirullah. Nah, tetap tiga-tiganya orang buta. Walaupun jawabannya sama. Hukumnya boleh kalau punya pakaian yang ketiga. Hukumnya wajib kalau dia hanya punya 2 pakaian tersebut. Nah, itu yang jawaban orang lihat. Kan itu dibahas di atas. Enggak ada di kitab antum? Hah? Jawazan in qadara ala tahirin biyakinin. Boleh hukumnya ijtihad kalau dia mampu mendapatkan yang suci secara yakin. Ada kain yang ketiga yang yakin suci. Wa wujuban, wajib berijtihad illam yaqdir alaih, kalau dia tidak mampu mendapatkan di atasnya yakin. Jadi enggak ada jawaban fikih itu yang 1A B itu. Boleh, enggak boleh, haram, enggak haram. Itu jawaban fikih Wahabi yang cuman 1 doang. Kalau fikih Ahlussunnah wal Jamaah jawabannya ala tafsil. Boleh berijtihad kalau bajunya ada yang lain. Tidak wajib berijtihad kalau cuman dia punya 2 baju. Akhirnya jatuhlah ijtihadnya pada baju warna putih, dipakailah untuk salat zuhur. Kemudian setelah salat asar berubah ijtihadnya, kata hatinya baju yang suci itu yang hitam.
Apa yang harus dia lakukan? Dia harus sholat dengan baju hitam. Lihat kitabnya, Palawi jatahada fataghayyara zannuhu, jikalau berijtihad ia seseorang lalu berubah zannya dari salat zuhur tadi, berubah zannya ketika salat asar, amila bil ijtihadits tsani, dia akan amalkan ijtihad kedua, maka dia salat dengan baju hitam. Fayusalli fil akhar fi ghairi i'adatin, maka salatlah seseorang pada baju yang lain dari tanpa mengulangi, sebagaimana juga tidak wajib mengulangi salat yang pertama. Nanti ketika dapat baju ketiga, salat zuhur tadi dengan baju putih tidak wajib diulangi, salat asar dengan baju hitam tidak wajib diulangi. Kenapa? Karena ijtihad. La yang kudu bil ijtihad. Karena ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Yang secara yakin pasti antara zuhur dan asar ada salat yang batal. Yakin itu. Tapi karena ijtihadnya dihargai ijtihadnya. Al ijtihadu la yang kudu bil ijtihad. Sama halnya dengan orang salat zuhur dengan 4 arah setiap rakaat. Yakin ada 1 arah yang benar, 3 arah salah. Tapi karena enggak terbukti mana yang benar, mana yang salah, maka tidak wajib diulangi. Kemudian ketika sholat maghrib, datang kawannya yang memberikan yakin, wahai si fulan, baju putih kamu yang bernajis, bukan baju hitam. Akhirnya dia yakin baju putihnya yang bernajis, baju hitamnya suci. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia buat? Pertama, wajib memakai baju hitam. Yang kedua, wajib mengulangi sholat yang memakai baju putih. Kenapa? Kaidah usulnya. Kenapa? Kaidah usulnya. Kaidah usulnya. La ibrata bizzanni al-bayyini khata'uhu, tidak diperhitungkan prasangka yang sudah terbukti salahnya. Itu wajib diulang. Jadi selagi enggak terbukti tidak wajib diulang. Muqabil asah yusalli uryanan. Muqabil pendapat asah dia salat telanjang. Nah, kenapa telanjang? Karena tidak ada baju suci lagi. Ketika salat zuhur suci baju putih. Ketika salat asar sudah bernajis lagi baju putih, suci baju hitam. Padahal menurut zon dia tadi salat zuhur baju hitam sudah bernajis. Berarti sama dia tidak punya baju suci. Karena kedua-duanya sudah, kedua-dua zonnya mengatakan baju itu sudah bernajis. Maka dia mesti salat telanjang dan wajib akannya seorang mengulangi salat sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi, akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Nah, tadi cerita kita kan tentang 2 baju, wa yuqasu bis thawbaini, dikiaskan dengan 2 pakaian, fima zukir, pada apa yang telah disebutkan, al-bayyitan, akan 2 kamar. Dia punya, nah ini diperuntukkan untuk Naufal. Dia punya 2 kamar Naufal. Jawab sesuai dengan pembahasan 2 pakaian tadi. Seseorang ini punya 2 kamar. 1 kamar A bernajis, satu kamar bernajis, 1 suci. Tapi dia tidak tahu manakah kamar yang suci. Apa yang harus dilakukan Naufal? Ada 2 kamar, 1 suci, 1 najis. Dia mau sholat. Apa yang harus dia lakukan?
Ijtihad, apa hukum ijtihadnya? Wajib atau sunat? Wajib atau boleh? Fatur, wajib atau boleh? Dah dibilang disamakan sama dua pakaian. Wajib atau boleh? Musyawarah lagi nih. Kalau ada kamar ketiga boleh, kalau enggak ada kamar ketiga wajib. Ketika salat zuhur dia yakin kamar A yang suci. Kemudian ketika salat asar apa yang harus dilakukan? Ketika tiba waktu salat asar apa yang harus dilakukan? Balik ke tempat. Kalau berubah ijtihadnya? Ke tempat yang maka salat di tempat dia. Nah, muqabil asar. Kalau muqabil asar? Hah? Yusuf, kalau muqabil asar? Enggak ada ruang ketiga. Di lapangan. Enggak ada tempat lain. Kalau ada tempat lain tuh masih ada itu peluang yang lain. Ini enggak ada tempat lain. Sama yang cerita cuma 2 baju saja. Kalau baju gampang, solat telanjang. Ini tempat mana saja? Solat dawawang. Hah? Memang dikias, dalam hal ini susah dikias. Kembali kepada hukum solat seseorang di dalam penjara yang tempatnya bernajis, dia akan wajib melakukan pergerakan sesuai dengan isyarat. Wajib melakukan solat seperti pergerakan semula. Hanya saja waktu sujud dia tidak boleh menempelkan dahinya, dan ketika dia keluar di tempat tersebut artinya mendapatkan tempat yang ketiga, solat wajib diulang. Ini muqabil asar. Wa yu'id walau ijtahada fi thawbaini falam yazhar lahu syai'un shalla uryanan. Jikalau berijtihad ia seseorang pada 2 pakaian, maka tidak jelas baginya seseorang oleh apapun, niscaya solat ia seseorang hal keadaan telanjang dan wajib mengulangi solat, sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Raudhah. Ini masalah beda lagi. Dia sudah usahakan ijtihad tapi tidak ada hatinya, tidak hasil keyakinan atau zon dalam hati. Nah, enggak ada hasil zon dalam hati. Nah, mana yang suci? Mana yang suci? Yang hitam, hijau. Hitam atau hijau? Hitam atau hijau ya? Hitam atau hijau ya? Allah, hitam atau hijau? Hitam atau hijau? Udah setengah jam dia gitu tadi. Hitam atau hijau? Mana yang suci ya Allah? Allah, solat hajat dia. Mana mau solat hajat baju punya baju? Allah. Akhirnya dikatakan, udahlah, enggak tahu saya mana yang suci, mana yang najis. Itu maknanya lam yazhar lahu syai'. Sudah dicoba ijtihad, dah setengah jam dia mikir. Enggak ada yang nampak di mata batinnya mana yang suci. Wali tempat bertanya juga enggak ada. Orang kasyaf untuk melihat najis juga enggak ada. Akhirnya sholat uryanan. Udah, sholat aja, nggak usah pakai pakaian. Nah, apa kalau sholatnya wajib diulang kembali? Wajib diulang kembali.
Bagaimana ada hukum fikih kalau seseorang tidak punya pakaian penutup aurat seperti kemarin? Enggak ada sama sekali menutup aurat. Apa hukum salat? Apa harus dilakukan? Salat telanjang. Wajib diulang enggak? Tidak wajib. Di sini kenapa wajib diulang? Hah? Pakaiannya ada. Pakaiannya ada. Karena bersama dia ada pakaian yang diyakini suci. Nah, berarti kita dihadapkan ke pembahasan dulu. Ketika ada dua wadah, ini saya katakan fikih itu di sana-sana aja dia. Hukumnya di sana-sana saja. Cuman kasus yang berbeda. Ini ada dua ember nih. Ini air ini ada dua ember, satu suci, satu najis. Kemudian dia berijtihad, enggak nampak ijtihadnya. Mana suci, mana najis. Maka dia solat dengan tayamum. Ketika dia solat dengan tayamum, ayat tersebut, lalu solat dengan tayamum, wajib diulang? Enggak wajib diulang, karena sudah ditumpahkan. Kira-kira kalau dalam kasus ini, dalam bab dalam bab pakaian mana? Dia bakar kedua kainnya itu, lalu salat dia telanjang, wajib ulang enggak? Hah? Wajib ulang? Bikin kacau aja. Mana suci mana najis enggak tahu dia. Bakar, dimasukkan untuk sampah, gosong dia. Kemudian dia salat tanpa baju, wajib diulang? Tidak wajib diulang. Kenapa nggak wajib diulang? Karena bersama dia tidak ada pakaian yang diyakin suci. Yang ada bersama dia hanya arang pakaian yang diyakin suci. Nah, pakaiannya nggak ada lagi, tinggal arangnya. Nah, hanya saja hukum ini tidak diangkat oleh para ulama. Kenapa? Kenapa tidak nggak ada opsi hukum seperti itu? Hah? Karena mubazir hukumnya haram. Maka nggak ada opsi hukum seperti itu. Seharusnya ada opsinya. Kalau sekiranya dia bakar kedua pakaiannya, lalu dia salat dalam keadaan telanjang, maka tidak wajib diulangi. Kenapa tidak wajib diulangi? Karena bersama dia diyakini tidak ada pakaian. Tapi opsi ini tidak diangkat. Tidak mungkin menyelesaikan kasus dengan metode haram. Nah, saat itu hukumnya ada. Atau cara yang lain, dia berikan pakaian kedua-duanya sama kawan dia. Ini pakaian saya sedekahkan sama kamu, pergi kamu menjauh dengan pakaian itu, sama sholat. Nah, kalau begitu dia buat sah sholatnya tanpa i'adah. Sudah. Nah, kemampuan hal yang seperti ini yang ingin diasah oleh Imam Jalaluddin dengan kitab beliau Asbah wan Nadhair. Nah, Asbah wan Nadhair itu mengisi hukum yang ada miripnya, yang bisa dibanding-bandingkan, sehingga kita memiliki satu kemampuan menyimpulkan satu hukum kepada masalah yang terpisah-pisah. Nah, ijtihad pakaian, ijtihad baju, ijtihad wadah, ijtihad air, ijtihad kiblat, ijtihad tempat solat. Ijtihad dua perkara yang bergantung kepadanya kesahan solat, maka hukumnya sama. Nah, hukumnya sama. Zakarahu fi Rawdah, menyebutkan Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Rawdah. Di dalam kitab Rawdah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Pertama, yang najis dimaafkan kan? Itu kurang dimaafkan itu kayak darah atau najis atau anak itu keras juga itu apa? Kedua, tentang non-bisa. Pernah dengar ada pendapat laundry itu kayak kita makan di orang muslim kan? Jadi katanya kalau laundry itu punya orang muslim, kalian boleh saja. Tak boleh kita cerita tempat apakah laundry itu ada najis atau ada
Alhamdulillah, jazakumullah. Masya Allah. Darah dan nanah, menurut redaksi kita, kalau sedikit darah dan nanah dimaafkan pada benda padat, tidak dimaafkan di benda cair. Tapi kalau benda padat, najis bangkai yang tidak ada darah, itu dimaafkan di benda cair, tidak dimaafkan di benda padat. Kalau kita sedang sholat, ada bangkai nyamuk, ada bangkai laron, sholat batal. Tapi kalau bangkai laron, bangkai semut masuk dalam air, buanglah bangkainya, minum airnya, suci. Ingat, bangkai padat dimaafkan di benda cair, najis cair dimaafkan di benda padat. Ya. Kalau setetes darah dan nanah masuk ke kopi, najis. Masuk ke gulai, najis. Masuk sekanca kari, najis. Setetes darah dan nanah, karena dia benda cair. Nah, jadi benda cair itu hanya dimaafkan di benda padat saja, di pakaian, di badan, ketika kita sholat, sedikit. Nah, sedikit itu standarnya bagaimana? Menurut pendapat kuat, uruf. Tanya sama orang, nih sedikit atau banyak. Ada juga ulama membatasi sedikit itu kalau ditaruh di atas kuku, dia tidak tumpah. Nah, taruh di kuku, dia nggak tumpah, itu katanya sedikit. Ini pendapat dhaif. Nah, nggak ada standar sedikit yang taruh di atas kuku, tapi penilaian uruf. Ketika uruf katakan banyak, maka dia najis. Yang kedua, ada khilafiyah lagi, yang sedikit itu kalau nanah orang dan darah orang. Tapi kalau nanah sendiri, darah sendiri, nggak apa-apa. Seperti sedang sholat, bisulnya meletus atau darah lukanya mengalir, itu dimaafin sebanyak-banyaknya berdasarkan hadis sahabat yang sholat yang dipanah tersebut. Beliau tidak membatalkan sholatnya. Yang kedua, laundry, kalau pemiliknya muslim sama ada masakan, itu namanya kias ma'al fariq. Nah, kias yang ada kias yang tidak ada persamaan. Kenapa makanan muslim kita menganggap suci kepada makanan muslim? Karena setiap hewan yang disembelih oleh seorang muslim itu halal, walaupun tidak baca basmalah. Jadi potensi dia muslim, dia seorang muslim. Nah, di dalam menyembelih hewan itu sepakat hukum mengatakan halal. Tapi dalam masalah laundry, ini sistem. Nah, sistem pensucian pakaian, itu yang masalah. Walaupun itu muslim, orang soleh, orang taat, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tapi kalau sistemnya pakai sistem mesin cuci, tetap saja najis. Kenapa najis? Karena airnya tidak dengan air mengalir. Nah, airnya tidak mengalir. Nah, ada mereka katakan kalau kita masukkan pakaian, kemudian kita siramkan air belakangan, kita isi, itu katanya suci, karena airnya yang menimpa pakaian. Betul, kalau air menimpa pakaian suci, tapi air najis yang mengenai pakaian itu, mana airnya? Tiris ke bawah atau menggenangi? Nah, kalau menggenangi sama saja dengan kita membilas pakaian, kemudian airnya jatuh ke lantai, kemudian balik lagi ke pakaian. Nah, bagaimana cara mensucikan? Nah, pakaian yaitu dibilas lagi. Nah, kira-kira laundry yang ada itu memahami hukum fikih atau tidak? Nah, kalau di pondok saja tidak, orang belajar agama saja tidak, bagaimana dengan laundry yang tidak belajar agama? Kalau mau tahu, pergi ke Magelang. Nah, lihat di pondok sana ada namanya laundry syar'i. Nah, kemarin kita di Aceh juga cari laundry
syar'i. Kenapa ada muncul laundry syar'i? Karena masyarakatnya ada yang paham hukum fikih, banyak yang paham hukum fikih, sehingga ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Nah, bagaimana metode yang syar'i itu? Mesin itu hanya sekadar membantu kita menggosok pakaian. Kita nggak perlu pakai bros lagi. Dia bantu. Setelah itu kita tiriskan, isi air lagi, dia bantu membilasnya. Nah, pakaian yang sudah dibilas oleh mesin ini pakaian mutanajis. Setelah mutanajis kita siram sekali saja, baru masuk mesin pengiring. Itu namanya laundry syar'i. Bukan berarti laundry syar'i mesin cucinya itu dibuat sendiri, enggak masuk ribah di sana, bukan. Itu masuk laundry syar'i metodenya. Yang kedua, deterjen atau sabun yang kita masukkan, siapa yang menjamin itu suci? Terbuat dari apa? Bukan kimia, semua kimia najis. Ada kimia yang suci? Nggak tahu. Ya sudah, subhat. Nah, subhat, maka perlu kita bilas sebersih-bersihnya. Nah, 15 menit.